Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di video kali ini, kita akan belajar menelaah struktur fabel dalam cakupan materi, penulisan kata seru, dan penggunaan kata sandang si dan sang pada fabel. Sebelum kita menelaah struktur fabel, kita harus mengetahui dulu apa saja struktur teks fabel. Struktur teks fabel yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar tempat, dan waktu. Struktur yang kedua, komplikasi. Komplikasi merupakan konflik atau permasalahan antara tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Komplikasi merupakan tahapan menuju klimaks. Struktur yang ketiga, resolusi. Resolusi merupakan bagian yang berisi pemecahan masalah. Struktur yang keempat, koda. Koda bersifat opsional. Artinya boleh ada, boleh tidak. Koda merupakan bagian akhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Kaidah kebahasaan teks fabel. Yang pertama, menunjukkan latar dengan pilihan kata yang mudah diimajinasikan. Yang kedua, penggunaan sinonim dan antonim pada fabel. Yang ketiga, menelaah penggunaan kalimat langsung. Kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik 2. Ciri-ciri kalimat langsung. Yang pertama, menggunakan tanda petik. Ciri yang kedua, intonasi tinggi untuk tanda tanya, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru dilakukan dengan intonasi perintah. Ciri yang ketiga, kata ganti orang pertama dan orang kedua. Cara penulisan kalimat langsung. Yang pertama, bagian kalimat langsung diapit oleh tanda petik 2, bukan petik 1. Yang kedua, tanda petik penutup ditaruh setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. Perhatikan contohnya. Andi mengatakan, "Aku akan pergi ke sekolah besok." Kalimat ini benar, karena tanda petik penutup ditulis setelah tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. Contoh kedua, Andi mengatakan, "Aku akan pergi ke sekolah besok." Bentuk kalimat yang ini salah, karena tanda petik penutup diletakkan sebelum tanda baca yang mengakhiri kalimat petikan. Cara yang ketiga, kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma dan satu spasi apabila bagian kalimat pengiring terletak sebelum kalimat petikan. Contoh, Ulu berkata, "Biarlah saya bernyanyi sendiri." Kalau kita perhatikan contohnya, kalimat pengiring diakhiri dengan satu tanda koma, kemudian diberi satu spasi, kemudian dituliskan kalimat langsung yang akan disampaikan. Cara yang keempat, kalimat pengiring harus diakhiri dengan satu tanda koma dan satu spasi apabila bagian pengiring terletak setelah kalimat petikan. Contoh, Ulu, "Aku tidak suka dengan hujan," kata semut lirih. Nah, kalimat pengiring pada kalimat ini terletak setelah kalimat langsung. Jadi, setelah kita menuliskan kalimat langsung, kemudian kita beri satu spasi untuk memisahkan antara kalimat langsung dengan kalimat pengiring. Cara yang kelima, jika ada dua kalimat petikan, huruf awal pada kalimat petikan pertama menggunakan huruf kapital, sedangkan pada kalimat petikan kedua menggunakan huruf kecil, kecuali nama orang dan kata sapaan. Contoh, "Coba saja minta sama ayah," kata ibu. "Dia pasti akan memberikannya." Nah, kalau kita perhatikan kalimat ini ada dua bentuk kalimat langsung atau kalimat petikan. Kalimat petikan yang pertama diawali dengan huruf kapital.
Sedangkan kalimat petikan yang kedua, kata pertama tidak ditulis dengan huruf kapital, cukup ditulis dengan huruf kecil saja. Cara yang keenam, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain yang mengiringinya dalam kalimat. Jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru. Kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Ciri-ciri kalimat tidak langsung. Yang pertama, tidak menggunakan tanda petik. Yang kedua, intonasi membacanya datar. Yang ketiga, terdapat perubahan kata ganti orang. Penulisan kata seru, atau dalam istilah linguistiknya, interjeksi. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan, dari kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat. Contoh, oh begitu, wah bukan main, hati-hati ya nanti jatuh. Nah, tanda koma dituliskan setelah kata seru untuk memisahkan kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat itu. Penggunaan kata sandang si dan sang pada fabel. Kaidah penulisan si dan sang terpisah dengan kata yang diikutinya. Kata si dan sang ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Perhatikan contoh berikut. Contoh pertama, bagaimana caranya agar si kecil rajin belajar? Tanya ibu. Contoh kedua, kedua orang itu, si kecil dan si kancil, adalah pembantu di pasar. Demikian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.